Pada hari ini kita lanjutkan presentasi pada bab 5, yaitu terkait implementasi pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian manajemen pada organisasi khusus aplikasi pada sektoral. Organisasi jasa, faktor-faktor yang berlaku untuk pengendalian manajemen industri jasa ini, yang pertama ada tidak terdapatnya tempat persediaan, kedua kesusahan dalam mengendalikan kualitas, yang ketiga tenaga kerja padat, yang keempat organisasi multi unit, dan yang kelima pertumbuhan historis. Sistem pengendalian manajemen yang pertama, penetapan harga jual, yang kedua pusat laba dan harga transfer, yang ketiga perencanaan strategis dan penganggaran, yang keempat kontrol operasional, dan yang kelima pengukuran dan evaluasi kinerja. Lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan meliputi bank umum dan lembaga barang bekas, perusahaan asuransi, lembaga keuangan non-bank, reksadana, dan perusahaan sekuritas. Bisnis perusahaan-perusahaan ini terutama adalah pengelolaan dana. Kontrol sektoral keuangan. Yang pertama ada perbankan. Langkah pertama dalam membangun sistem pengenalan manajemen industri adalah memahami kerangka proses transaksinya. Konsep neraca. Definisi neraca adalah pernyataan status keuangan perusahaan yang menentukan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu. Dengan kata lain, menggambarkan kekayaan bersih perusahaan. Yang kedua ada asuransi, yaitu suatu kontrak yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian jiwa penerima manfaat atau kehilangan atau kerusakan harta benda tertanggung. Yang pertama ada promosi dan iklan produk. Yang pertama, penyediaan produk asuransi dan kesejahteraan menyediakan produk secara tahunan. Yang kedua, materi promosi, termasuk formulir pemesanan. Produk pemesanan harus disediakan di situs web pelanggan. Yang ketiga, atas permintaan pribadi, karyawan CRM harus dapat mengirim salinan cek melalui email. Yang keempat, agen asuransi yang melihat produk dan manajemen mereka untuk komisi tertentu. Selanjutnya ada organisasi nirlaba. Sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang, merupakan organisasi yang tidak bisa mendistribusikan peninggalan ataupun pemasukan kepada ataupun buat kepentingan anggota, pejabat, atau direkturnya. Di banyak kelompok industri terdapat organisasi nirlaba serta berorientasi laba. Rumah sakit nirlaba, sekolah serta akademik nirlaba. Sistem pengendalian manajemen organisasi nirlaba. Yang pertama ada penetapan harga, yang kedua perencanaan strategis serta persiapan anggaran, dan yang ketiga pembedahan serta evaluasi. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi merupakan wujud organisasi di mana kontrol strategis ini serta manajemennya tidak di tangan pemegang saham ataupun pemerintah, namun di tangan produsen benda serta jasa di luar organisasi. B. Proses merancang sistem kontrol. Merancang sistem kontrol. Ide utama dari sistem kontrol adalah untuk memungkinkan langkah-langkah proses DMIC proses. Di sini bisa kita lihat diagram untuk DMIC prosesnya. Yang pertama ada define, terus lanjut ke measure atau observe, selanjutnya ke analyze, terus di improve, control, balik lagi ke define. Masa depan sistem pengenalan manajemen. Di bawah ini ada beberapa prinsip pengenalan manajemen yang selalu penting untuk memadukan desain ulang sistem untuk memenuhi kebutuhan manajemen yang lebih baru lagi. Yang pertama ada selalu berharap orang tertarik oleh kepentingan mereka sendiri. Yang kedua, rancangan insentif sehingga mereka yang mengejar kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga, evaluasi kinerja aktual berdasarkan kinerja yang diharapkan atau yang direncanakan. Yang keempat, mengingat kinerja non keuangan sama pentingnya dengan kinerja keuangan. Yang kelima, serangkaian standar pengukuran kinerja di seluruh rantai nilai bisnis. Yang keenam, secara berkala meninjau keberhasilan sistem pengendalian. Dan yang terakhir, belajar dari keberhasilan atau kegagalan pengelolaan dan pengendalian persiapan global. Yang terakhir ada ringkasan. Keuangan perbankan dan non-perbankan, reksadana dan asuransi harus sangat bergantung pada sistem kontrol mereka. Alasannya, sulit bagi mereka yang mengontrol aliran dana sektor-sektor ini untuk mengizinkan semua pihak yang terkena dampak untuk berpartisipasi penuh dengan pengambilan keputusan. Pengenalan manajemen organisasi jasa berbeda dengan pengenalan manajemen organisasi manufaktur, terutama tidak ada penyangga stok antara produksi dengan penjualan karena kualitas sulit diukur.
dan organisasi jasa memerlukan banyak operasi manual. Organisasi nirlaba tidak memiliki keunggulan kontrol yang disediakan oleh pengukuran laba. Mereka harus mempertimbangkan injeksi modal yang merupakan kategori langka dalam bisnis. Keputusan pengeluaran laba bersifat subjektif, namun mereka menjadi lebih efisien dalam menanggapi penggunaan sumber pendanaan organisasi nirlaba.